Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibnu Qayyim menyebutkan di antaranya al-badinjan, termasuk terong. Disebutkan tadi kalau berlebihan juga tidak bagus untuk akal. Dan beliau juga menyebutkan cara mengolah terong, di antaranya terong direndam dengan air garam sampai warna ungunya pudar. Kemudian adapun di sana hadis terong untuk melemahkan syahwat, hadisnya tidak sahih. Bahkan orang-orang di negeri Arab menjadikan terong obat untuk kejantanan. Terong direndam dengan madu, bisa antara 2 pekan sampai 6 bulan. Jadi resep bagi mereka yang lemah syahwat. Wa kathratul jima', terlalu sering hubungan badan bisa merusak akal. Wal wahdah, termasuk sering menyendiri, juga bisa merusak akal. Wal afkar, kebanyakan mikir, merusak akal. Was syukur termasuk apa? Mabuk, merusak akal. Makanya disebutkan Nabi SAW bahwasannya kullu muskir haram, setiap segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Dinamakan khamr, itu memabukkan. Kenapa? Li'annahu yukhammiru al-aqal, karena dia menutup akal. Di zaman sekarang yang termasuk khamr termasuk narkoba. Narkoba termasuk khamr. Wa kathratud dhahik, terlalu banyak tertawa, itu juga merusak akal. Ya, termasuk merusak akal. Bahkan apa? Mematikan hati. Ya, yumitul qulub, banyak tertawa bikin hati mati. Ya, tentunya kalau hati mati setelah melalui proses hati sakit. Sebelum hati mati akan diawali dengan hati yang sakit. Wal gham, terlalu sering sedih akan merusak akal. Termasuk apa? Perbuatan maksiat, kecilnya dan besarnya, bakal bisa merusak akal, karena sebagai racun bagi akal dan hati kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dia sebagai kotoran, sebagai racun. Kemudian juga disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa arba'atun tazidu fil fahm, ada 4 hal yang akan menambah pemahaman Anda, gampang faham. Coba seperti apa? Faraghul qalbi, jangan terlalu sering jadi orang sibuk. Kathratul masyaghib, itu membuat pemahaman Anda semakin berkurang. Makanya fokus dengan satu target, satu pekerjaan, daripada apa? Cabang yang terlalu banyak. Ya, akan mengurangi pemahaman. Ya, kathratul masyaghil wal masyaghib, ini yang menyebabkan apa? Pemahaman kita berkurang. Terlalu banyak masalah juga demikian. Jadi apa? Jangan biarkan hati Anda penuh dengan pikiran. Wa qillatut tamalli minat ta'ami wasyarabi, jangan terlalu sering memenuhi perut Anda dengan makanan dan minuman, karena akan mengurangi daya faham. Semakin banyak makan, semakin banyak minum, akan membuat apa? Seringnya darah terfokus ke pencernaan, sehingga asupan darah di kepala dan jantung pun kurang. Begitu pula di antaranya orang yang terlalu nafsu membesarkan otot, nafsu besarin otot. Silakan Anda olahraga, silakan Anda nge-gym, tapi gak perlu ekstrim nafsu besarin otot. Kenapa? Ketika darah sibuk dipasok di otot, sehingga pasokan darah ke akal bakal berkurang, sehingga pemahamannya lemah. Lihat orang yang banyak makan disuruh ngafal berat, orang yang ototnya besar disuruh ngafal, memahami sesuatu lebih berat.
Karena apa? Pembuluh darah dia sudah terforsir. Kemudian wa husnu tadbiril ghidha'i bil asya'i al-hulwati wad dasimati. Di antaranya justru yang menambah pemahaman yaitu apa? Mentadabburi tentang nutrisi, di antaranya yang manis. Yang manis itu menambah pemahaman. Makanya di antaranya yang menambah pemahaman dan hafalan, di antaranya apa? Kurma, madu, getah pohon luban. Juga ditambah, walaupun gak manis tapi sifatnya panas, jahe. Di tempat kita ginkgo biloba, ada propolis, daging kambing. Ya, ini menambah hafalan, menambah hafalan. Sebaliknya, makanan yang rasanya masam, disebutkan Imam Nawawi dalam Adab Hamlatul Quran, makanan atau buah-buahan yang sifatnya atau rasanya masam, dia sifatnya dingin kering, itu mengurangi hafalan. Mengurangi hafalan juga pemahaman. Makanya para penghafal Al-Quran di masa silam sampai detik ini, ulama dan para hufaz yang tahu tentang rahasia makan yang menambah hafalan dan yang mengurangi, mereka menjauhi pantangan. Seperti apa? Apel dan jeruk jarang dikonsumsi. Bukan berarti memakruhkan, mengharamkan, enggak. Cuma takut berdampak kepada hafalannya. Ya kalau zaman kita mah sekarang enggak terlalu ngefek. Kenapa? Karena banyak yang enggak hafal. Nah, enggak peduli, yang penting buah, telan dah. Tapi mereka paham. Sampai ketika kami di Yaman, guru-guru kami berwasiat, termasuk Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, tidak banyak makan apel, jarang sekali. Padahal di kebunnya dia tanam sendiri apel, tapi untuk jualan. Sedangkan mereka yang biasa menghafal Al-Quran, ya mengurangi porsi makan gorengan karena bakal merusak suara mereka. Ya, mengurangi seperti jeruk. Seperti ini akan mengurangi daya hafalan. Termasuk kebanyakan minum air akan membuat apa? Otak dingin dan lembab. Ya, pencernaan lemah, sehingga apa? Melemahkan produktivitas hafalan, kerja atau aktivitas ibadah. Nah, sehingga mereka mengurangi. Fa subhanallah, ini diantaranya dari sisi maknawi. Kemudian juga kebanyakan tidur mengurangi hafalan. Ya, mengurangi hafalan. Kemudian dari sisi yang mengurangi pemahaman hafalan juga apa? Terlalu sering begadang. Ekstrem kanan kebanyakan tidur, ekstrem kiri kurang tidur. Sedangkan di sana ada yang menguatkan akal dan menambah pemahaman dan hafalan dari sisi yang nggak bisa disentuh, nggak bisa dipegang. Seperti apa? Seperti diantaranya pernah Imam Bukhari ditanya, ya Aba Abdillah, ma dawaul hifz? Ya Aba Abdillah, apa obat untuk menambah hafalan? Kata beliau, kathratun nazar wal mutala'ah, sering lihat, sering baca, diulang-ulang. Adapun Imam Syafi'i pernah berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' bin Jarrah, syakaltu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullahi nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Imam Syafi'i ngeluh hafalannya jelek, lah gimana kita? Nah, kemudian Imam Syafi'i dinasihatin gurunya untuk meninggalkan maksiat, karena ilmu dari Allah itu cahaya, dan cahaya dari Allah gak akan diberikan kepada orang pelaku maksiat. Begitu pula pernah Ibrahim bin Adham pernah ditanya, ya Ibrahim, rahasia apa untuk bisa aku menegakkan sholat malam? Karena aku gak bisa sholat malam, witir pun aku gak bisa. Kata Ibrahim bin Adham, la ta'si fin nahar wal qiyam syaraf wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi. Jangan kau bermaksiat di siang hari. Kalau kau bermaksiat di siang hari, kau gak akan bisa bangun malam.
Karena sholat malam itu kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah gak diberikan kepada orang yang maksiat di siang hari. Padahal manfaatnya sholat malam disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, Anda hendaknya sering lakukan sholat malam. Kata Syekhul Utsaimin, walaupun setengah jam sebelum azan. Kata Syekh Shalih Fauzan, walaupun cuma sholat witir 3 rakaat rutin itu lebih baik daripada enggak sama sekali, atau daripada sholat malam 11 rakaat tapi seminggu sekali. Mending setiap malam tapi sedikit rutin. Ya, kemudian kata Nabi SAW, Anda hendaknya sering melakukan sholat malam. Fa innahu min dabi salihin qablakum, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum Anda. Wa minhatun 'anil itsmi, dengan sholat malam besoknya, siangnya, pagi, siang sampai malamnya Anda dijaga, dijauhkan, dikuatkan diri Anda untuk menjauhi maksiat. Wa mukaffiratun lidzunubi, dan sholat malam ngugurin yang kita sebelumnya. Sebelum kita tidur digugurkan dosanya. Ya, adapun lafaz tambahan hadis walil ilaji lida'il jasadi, sholat malam itu sebagai obat bagi penyakit tubuh, tapi hadisnya lemah. Tapi sering kami lihat orang yang sering sholat malam, Masya Allah, sampai sudah usia 70 tahun, 80 tahun, badannya tegar, gak pakai kacamata, giginya utuh, naik turun tangga masih kuat. Nah, Allah berikan mereka kekuatan. Wah, tadi kita ulang, Imam Syafi'i mengeluhkan hafalannya lemah kepada gurunya, padahal beliau Masya Allah hafalannya, dan dinasihati untuk meninggalkan apa? Maksiat. Nah, ada teman kita Masya Allah dengan agak sombongnya bilang, Tat, ana kalau masuk pasar, masuk mall, Tat, Anda tidak hilang hafalan Anda. Walaupun wanita lewat sana kemari, gak pakai hijab, aman lewat, hafalan masih aman, gak hilang. Kok bisa? Karena gak punya hafalan, katanya. Kemudian Allah jami'an juga diantaranya, ya, ini yang menyebabkan hafalan lemah, maksiat. Ya, yang bikin kuat apa? Kita ulang-ulang, kita taat sama Allah, doa sama Allah, itu bikin kuat. Termasuk akal kita, biar pemahamannya kuat. Wadasima, ad-dasima, lemah itu juga manfaat. Selama ini kita digembar-gemborkan di medsos, gak boleh makan lemak, padahal bagus untuk pemahaman, bagus. Bahkan kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr, dia minal ilaj, lemak itu sebagai obat. Ya, lemak itu sebagai nutrisi bagi kita. Fa adapun di sana hadis yang lemah, ya, wasumnuha alaikum bi albanil baqar, Anda hendaknya sering konsumsi susu sapi. Kita lihat sekarang. Hadis ini lemah, ya. Hadis lemah menurut Al-Haythami lemah. Tapi di sini jadi hikmah untuk kita. Sekarang kita lihat hadis alaikum bi albanil baqar. Sampai di sini hadisnya sahih, lafaznya ini sahih. Cuma tambahan wasumnuha dawa luhumuha da. Nah, ini yang lafaz yang lemah ini. Ya. Di sini disebutkan di antaranya fawaid, kita dianjurkan oleh Nabi sering mengkonsumsi susu sapi. Susu sapi. Termasuk ada yang menyebutkan, ditakwilkan oleh sebagian masyayikh, ini susu sapi dan turunannya.
turunannya bisa keju, bisa yogurt, bisa juga mentega yang dari susu sapi, bukan yang dari tumbuh-tumbuhan, ya, dan jenis yang lainnya, ya. Terus disebutkan di sini, kita lihat hadis tentang habatus sauda. Habatus sauda obat segala macam penyakit. Alaikum bihadil habatus sauda fa innaha dawa' min kulli da'. Dia obat segala macam penyakit. Tapi anjuran Nabi ini lafzuhu al-umum, lafadznya umum, diinginkan padanya kekhususan. Diinginkan padanya kekhususan. Khususnya apa? Yaitu penyakit umum untuk penyakit yang sifat
Saudara ya Mas ya? Iya saudara. Bener betul. Ya betul. Ya. Diulang. Gimana Mas? Ya. Kemarin kan ceritanya bikin dengan ini kan punya suami, tapi punya lingkungan. Nah, lingkungan itu mampu sendiri, tapi dengan tapi di sisi lain nggak mau balik sama suaminya karena suaminya ada sendiri juga, tapi selalu habis itu digunakan itu. Nah, karena utangnya digunakan lingkungannya banyak, utang akhirnya istrinya meninggalkan anak, tapi anak bawaan suami, karena meninggal sama suami ini apa namanya nggak anak bawaan itu yang dingin karena habatus sauda panas kering. Begitu pula Anda dianjurin sering konsumsi susu sapi. Susu sapi sifatnya dingin, berarti sangat cocok untuk orang yang panas. Kalau Anda tipenya dingin, susu kambing. Nah, sering kita lihat dan dia lemak gajah sapi itu adalah obat. Ingat hadis ini lemah, tapi maknanya dipakai sebagai konsep ilmu pengobatan oleh Ibnu Qayyim. Dan dagingnya itu penyakit. Ini gak bisa nisbat kepada Nabi. Tapi Ibnu Qayyim membahas dagingnya sifatnya dingin kering. Ini gak bagus dikonsumsi untuk orang perkotaan yang pencernaannya lemah, jarang kerja berat, gak pernah olahraga. Ini bahaya. Kenapa? Bikin darah kotor, bikin sumbatan, sampai disebutkan apa? Bikin apa? Insidat sumbatan. Kemudian menyebabkan saraton, kata Ibnu Qayyim, bikin bisa kena kanker karena sumbatan. Kemudian bisa menyebabkan daul fil, kaki gajah.
kemudian bisa menyebabkan apa? Was-was. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Makanya kalau makan daging sapi dinetralkan dengan apa? Panas lembab. Panas lembabnya lemaknya. Jadi kalau makan sate marangi, daging lemak, udah panas dingin. Nah, kata Ibnu Qayyim, kalau ada orang yang takut gajinya, nggak suka gaji, bisa diganti. Kata Ibnu Qayyim, bisa dengan zanjabil, jahe. Kemudian bisa diganti apa? Al-filfil, merica. Kemudian bisa diganti berikutnya thawm, bawang putih. Bisa diganti berikutnya apa? Ad-darasina. Ad-darasina yaitu apa? Kayu manis. Karena sifatnya juga panas. Bisa dipahami? Jadi kalau Anda makan steak sapi, minta merica, bawang putih yang banyak, gajinya jangan dibuang. Nah, Anda juga butuh gaji, ya, apalagi gaji bulanan. Kita lanjutkan. Wa ikhraju al-fadalati wal muthqilati lil badan. Berikutnya yaitu apa? Mendetoks, mengeluarkan segala sesuatu yang memberatkan tubuh. Itu untuk menambah pemahaman kita. Apa yang memberatkan tubuh? Kalau di darah itu berat. Kadang ada darah, katakan kantong darah yang donor darah, diambil 250 cc, cc-nya sama kiri dan kanan, tapi kenapa yang ini lebih berat? Ternyata racunnya di sini lebih banyak. cc-nya sama, tapi ternyata asam uratnya lebih banyak ini, kolesterol ini, ya kepengentalan darah banyak ini. Nah, kalau ternyata yang bikin berat itu darah karena darah kotor, keluarin. Kalau yang bikin berat banyak dahak di tubuh, kalau banyak kelembapan di usus, dibuang dahaknya, kelembapannya. Kalau banyak dahak di lambung, buang dahak di lambung. Dengan apa? Sering menggunakan siwak. Bisa berikutnya terapi muntah. Kata Ibnu Qayyim, usahakan setiap 1 pekan terapi muntah. Kenapa? Kalau lambung Anda banyak dahak, mata Anda berat, kepala berat, ngantukan, dan sering lupa. Ya. Jadi ketika lambung bersih, daya pikir ikut bersih, kepala lebih enteng, pandangan lebih cerah. Kemudian juga bisa Anda lakukan, di antaranya kalau banyak dahak di mulut, imma bisa siwak, imma bisa dengan ladud. Ladud seperti meletakkan kustul hindi di samping pipi atau di bawah lidah, yang sifatnya panas kering, mengeringkan dahak dan kelembapan ada di mulut. Kalau ada di kepala, di belakang wajah, bisa dilakukan as-su'ud. As-su'ud itu apa? Gurah. Bisa pakai kustul hindi, bisa pakai madu. Kustul hindi yang sudah direbus dengan air atau direndam, biarin kemudian tetesin ke hidung sambil tidur, tetesin ke hidung, biarkan masuk. Setelah itu baru berubah posisi telungkup, biarin keluar. Ya, kalau ternyata yang kotor itu dari sisi kalau tadi damawiyah bisa dibuang darahnya lewat donor, flebotomi, fasdu atau bekam. Kalau itu karena sofrawiyah, balghamiyah, saudawiyah, perbaiki bisa melalui obat, di antaranya untuk mencuci perut bisa pakai castor oil atau zat al-kharwa. Ya, dijual castor oil untuk membersihkan usus Anda. Nah, kalau yang kotor di paru-paru, dibersihkan yang ada di paru-paru. Ya, kalau banyak dahak, Anda bisa minum cuka apel sama madu misalkan. 1 sendok kayak air minum. Nah, dan seterusnya. Yang membuat tubuh ini berat dibuang, karena itu untuk menambah pemahaman. Berikutnya, wa arba'atun tadurru bil fahmi wad dhihni. Ada 4 hal yang membahayakan pemahaman Anda dan daya fikir Anda. Yang pertama yang membahayakannya, idmanu aklil hamidhi wal fawakih,
terlalu banyak konsumsi buah-buahan, terutama apa? Yang rasanya masam. Kalau masam tadi sifatnya dingin kering. Kalau masam itu bahaya untuk apa? Daya pikir juga hafalan. Daya pikir dan hafalan. Wan naumu 'alal qafa, dan tidur terlentang. Al-qafa tengkuk. Makanya sunnahnya tidur miring kanan. Ya. Kenapa tidur miring kanan? Karena jantung di sebelah kiri. Sehingga ketika tidur miring kanan, jantung gak ketekan. Kedua, karena lambung seperti huruf J arahnya ke arah liver, sehingga ketika miring kanan, sisa makanan di lambung turun ke bawah. Tapi kalau Anda tidur miring ke kiri, jantung ketekan paru-paru. Ya, tidur jadi ngap, jadinya apa? Deep sleep. Tidur terlalu panjang, susah bangun sholat malam. Makanya kalau miring kiri, cepat rubah miring kanan. Ya. Kemudian kalau miring kiri, makanan bisa